Puji nama Tuhan. Sungguh bersukacita kita bisa kembali bersama-sama beribadah, memuji menyembah Tuhan di gereja ini, di Common Church ya. Dan izinkan saya menyapa buat Bapak Ibu, saudara-saudara yang pertama kali beribadah bersama kami di Common Church. Di tempat ini kita percaya bahwa di dalam Kristus kita semuanya diterima apa adanya. Tapi juga di dalam Kristus kita juga percaya bahwa kita tidak akan dibiarkan apa adanya. Amin. Nah, jika ini pertama kali Bapak Ibu beribadah bersama dengan kita di Common Church. Setelah ibadah ini ada free black coffee, free latte, ataupun free coklat yang bisa dinikmati untuk kita bisa berbincang, berkenalan satu sama lain. Oke, so mari kita masuk ke dalam kebenaran firman Tuhan. Kita masih melanjutkan seri kitab, kita masuk seri kitab khotbah yang baru yaitu kitab Yakobus ya. Sebuah kitab yang hanya berisi 5 pasal di mana kitab ini penuh dengan nasihat-nasihat praktis bagi kita orang percaya ya. Tentang bagaimana seharusnya menghidupi hidup kita sekarang setelah kita diberi hidup yang baru di dalam Kristus Yesus. Singkatnya, kitab Yakobus ini bertujuan untuk menunjukkan kepada kita semua bahwa pada akhirnya seorang itu dikenal sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen itu melalui apa sih? Bukan sebanyak apa yang kita tahu, ya. Bukan seberapa pintar kita tahu tentang teologi, tapi dikenal melalui dari hidup kita, ya, dari praktek kelakuan hidup kita. Ya. Dan kalau 2 minggu lalu kita membahas bagaimana orang percaya menyikapi ujian, lalu minggu lalu apa yang kita bahas perikop kita itu bagaimana orang percaya itu menyikapi godaan. Nah, siang hari ini kita akan melihat bagaimana kalau kita ngaku kita orang percaya, kita orang Kristen, bagaimana kita menyikapi firman Tuhan. Siapa yang di sini baca berita tiap hari? I think semua kita pasti baca berita, benar? Ya. Setiap hari kita semua mendengar atau membaca berbagai macam berita dari berbagai media sosial, mungkin Facebook, IG, ya. Kayak ada yang masih baca koran? Oh, gak ada semua ya? Wah, betul. Koran sudah menjadi barang antik ya. Kita semua baca berita, kita dapat berita, kita dengar berita dari Facebook, IG, TikTok, dan mungkin dari WA broadcast. Ya kan? Meskipun WA broadcast adalah berita yang paling banyak hoaxnya. Ya. Tapi sebagian besar mungkin kita pasti membaca banyak berita-berita dari sumber-sumber yang di mana kita dapatkan berita itu, tapi sambil lalu. Benar? Saya suka baca berita. Ya. Tapi beberapa berita seperti mungkin kabar tentang Hollywood, tentang selebriti, Indonesia atau luar negeri nggak terlalu ngefek atau berdampak buat saya. Saya membacanya tapi langsung tak scroll next gitu dan cari berita lain. Tapi jika berita yang muncul waktu saya scroll munculnya itu tentang basket, nah, ya, terutama seorang pemain basket yang punya brewok namanya James Harden, wah saya langsung akan bereaksi, stop scroll dan saya akan baca update-nya apa ya. Jika beritanya tentang James Harden basket ini menang, wah hari saya itu akan jadi hari yang baik. It's a good day, saya sangat senang. Tapi kalau dia kalah, wah itu bisa mengefek my mood. Ya kan? Tapi lama-lama juga gak terlalu ngefek karena tahun ini sering kalah dia ya. Jadi sudah terbiasa. Tapi setuju gak dengan saya, jika kita tidak menganggap berita itu penting, berita itu tidak akan berdampak buat diri kita, benar? Nah sekarang pertanyaan yang sama, bagaimana pandangan saudara tentang kabar baik, berita terpenting, terbesar, yaitu yang diberitakan melalui firman Tuhan. Jika saya tanya sama Bapak Ibu semuanya, apakah saudara menganggap firman Tuhan sebagai kabar yang penting? Saya yakin pasti ngangguk-ngangguk ya di sini, yes 100%. Tapi pertanyaan sebenarnya apakah saudara tergerak oleh firman yang saudara sudah dengarkan? Apakah saudara melakukannya di dalam kehidupan Bapak Ibu saudara-saudara semuanya? Nah, belum tentu, benar kalau jujur. Jadi siang ini jika saya harus meringkas khotbah pada siang hari ini yang coba dikatakan oleh Yakobus kepada kita semua pada siang hari ini, yaitu jika kita mengasihi Allah maka kita akan mengasihi firman-Nya. Dan jika kita mengasihi firman-Nya, itu kita pasti akan menaati firman-Nya. Nah makanya judul firman Tuhan pada siang hari ini saya beri judul mendengar, merenungkan, melakukan firman. Mendengar, merenungkan, dan melakukan firman. Kalau minggu lalu kita belajar tahapan proses godaan sampai jatuh dalam dosa, masih ingat ada berapa tahapannya? 6D ya kan, ada 6D. Siang ini kita belajar tanda kita mengasihi Allah akan ditandai oleh 3 hal, yaitu 3M. Mendengar, merenungkan,
dan melakukan firman. Mari kita baca teks kita pada siang hari yang diambil dari Yakobus 1 ayat 19 sampai 27. Silakan buka Alkitab kalian masing-masing kalau membawa, kalau tidak ada di depan. Bisa bantu saya baca yang merah, saya akan baca yang warna hitam. Siap? Gak ada yang ikut takbiran sepanjang malam kan? Jadi semua suaranya masih utuh dan gak ngantuk kan? Oke? Mari baca, saudara baca yang warna merah, saya baca yang warna hitam. Oke? Yakobus 19 mulai. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. 20. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-ngamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Makasih. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Berbahagialah orang yang mendengar, merenungkan dan melakukan firman. Nah, sering dengar kata-kata ini ketika kita habis membaca firman, ini yang akan kita bahas ya. Kenapa kita berbahagia ketika kita adalah orang-orang yang mendengar, merenungkan dan melakukan firman. Nah, yang pertama, mari kita masuk poin yang pertama. Mendengar firman ya. Di ayat 19 tadi yang kita baru baca, kita dikatakan apa? Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Apa sih yang ingin Yakobus sampaikan kepada kita di sini? Artinya sederhana sebenarnya. Yaitu belajarlah sungguh-sungguh mendengar, jangan buru-buru bicara dan jangan cepat emosi, tapi kita semua mau mengakuinya atau tidak, ternyata menjadi pendengar yang baik itu adalah sebuah hal yang sulit untuk dilakukan. Benar? Jika ada di antara kalian yang menganggap diri sebagai pendengar yang baik, bisa angkat tangannya? Wah, jujur semuanya, puji Tuhan ya. Coba saya tanya, buat pasangan suami istri, angkat kali yang sudah punya istri atau suami. Ya. Angkat tangan jika kalian menikah dengan seorang pasangan yang seorang pendengar yang baik. Terima kasih atas kejujuran. Satu, puji Tuhan. Saya cerita saya, setiap kali saya dan Grace di rumah, kami selalu punya waktu untuk berbagi satu sama lain tentang apa aja. Dia adalah sahabat saya dari SMP, jadi kita punya, it's just a friend. Ya kan? Jadi kita bisa cerita tentang apa saja. Seperti tantangan pelayanan, menggedekan anak, berita terkini, dan lain sebagainya. Saya bisa cerita semuanya. Nah, kami menikah sudah cukup lama. Next week akan jadi 12 tahun anniversary kita. Sehingga Grace sudah tahu kita kapan saya tampak mendengarkan ceritanya. Ya, padahal sebenarnya nggak benar-benar mendengarnya. Ya kan? Saya merespon ketika dia bercerita, ketika dia cerita. Ya kan? Saya merespon. Tapi jika dia tanya saya, ya pasti ketahuan ya. Saya nggak akan ngerti. Karena saya mendengar tetapi saya benar-benar nggak mencoba mendengarkan dia. Ya. Artinya apa? Kita itu bisa mendengar banyak hal, tetapi memahami sangat sedikit. Kita bisa mendengar tentang banyak hal, banyak berita, tetapi tidak benar-benar memahaminya. Nah, apakah hanya saya saja yang susah untuk menjadi pendengar yang baik? Saya rasa tidak ya. Dan di sini Yakobus sedang mendorong kita untuk jadilah pendengar yang baik. Secara khusus menjadi pendengar firman Tuhan yang baik. Nah, tapi pertanyaannya kan begini, kenapa sih kok kita ini susah menjadi seorang pendengar yang baik? Padahal kalau mau dipikir-pikir, kalau kalian lihat kaca, desain biologis kita ini sudah menyiratkan bahwa Tuhan itu menciptakan manusia untuk lebih banyak mendengar daripada dan lebih sedikit berbicara, benar? Kita punya 2 telinga dan 1
mulut, benar. Dan kalau kalian lihat telinga kalian, telinga kita ini nggak punya pintu, nggak punya penghalang, lobang, benar. Sudah diciptakan dua dan semua lobang, bisa dilihat center, kelihatan tembus. Mulut cuma satu, lidah dijaga 2 gigi, plus bibir. Desainnya Allah itu sudah mendorong kita untuk kita ini cepat mendengar, lambat bicara. Tetapi sebagai manusia, jujur atau tidak, kita lebih cepat ngomong daripada mendengar, benar? Tapi mungkin, wah Pastor Sam, ya itu kan tergantung lah masalah orang cepat mendengar atau gampang ngomong. Itu kan tergantung pribadi masing-masing lah ya. Mungkin ada yang extrovert, ada yang introvert ya. Tapi nggak masalah apakah saudara tipe orang yang suka menyendiri introvert atau tipe orang yang suka banyak bergaul dengan orang lain atau dikatakan ekstrovert. Menjadi pendengar yang baik, menjadi pendengar yang aktif. Bukanlah tentang tipe bawaan orang seperti apa diri kita, tetapi menjadi pendengar yang baik itu sebenarnya tentang apa yang ada di dalam hati kita. Kok bisa? Mari kita pikirkan ketika seorang menceritakan kisah yang menarik kepada kita, apakah kita benar-benar mendengarkan mereka ataukah ketika kita mendengar, kita ini sudah memikirkan kisah menarik diri kita sendiri untuk dibagikan. Pernah nggak? Gini, pernah nggak saudara ketika seorang sedang menceritakan, sedang curhat atau sedang berbagi cerita sedih lah ya. Respon kita atas cerita dia adalah kita sudah punya cerita yang lebih sedih lagi untuk kita bagikan sama dia. Ya nggak? Kasih contoh, mungkin ada yang datang kepada kita dengan menceritakan bahwa dia sedang sedih nih di awal tahun ini karena kondisi keuangan sedang kayak bawang, ya kan? Buka rekening, waduh bikin nangis. Kalau ada investasi, buka portofolio, wah warnanya bukan hijau tapi merah semua, pokoknya bikin nangis semuanya. Kerjaan sepi, investasinya terbakar, dan dia cerita sama kita, aduh sedih aku gini. Tapi bukannya mendengarkan dan mencoba mengerti, kita malah apa? Hah? Adu nasib, bener, sedih-sedihan. Kita bahkan cerita, aduh iya sedih sih, tapi dulu itu jauh lebih sedih ceritaku itu. Waktu 1997, 1997, 98, itu waktu itu aku hidup di sana sudah menderita kerugian sangat besar, jauh lebih krisis monitor sekarang ini nggak ada bandingannya sama 97, 98. Wes. Nah, yang ngajak kita bicara nggak mau kalah juga kan. Oh, dia punya cerita lebih, kemudian teman kita datang dan dia cerita lagi. Dia cerita bahwa 97, 98 itu nggak ada apa-apanya dibandingkan Krismon tahun 1930-an di Amerika itu. Padahal dia belum lahir, dia hanya baca buku ya. Tapi apa, pokoknya intinya nggak mau kalah, adu nasib. Harus punya pokoknya kalau ada yang datang dengan cerita sedih, bukannya jadi pendengar yang aktif, cepat bicara. Bukankah ini juga menjadi alasan ketika kita berdebat dengan teman, dengan pasangan kita, mengapa perselisihan kecil itu bisa menjadi pertengkaran yang sangat besar? Seringkali karena kita tidak benar-benar mendengarkan lawan bicara kita. Sebaliknya kita sibuk memikirkan apa yang ingin kita katakan untuk demi memenangkan argumen, biar lebih lah pokoknya, benar? Dan di saat-saat itulah kita terbukti tidak sedang mengikuti nasihat Yakobus untuk cepat mendengar, lambat berbicara, bahkan lambat marah. Kita lebih tertarik untuk berbagi pikiran kita sendiri daripada mendengarkan apa yang orang lain katakan. Tetapi kadang kita juga berpikir, tidak mendengar itu bukan hanya soal tentang sebuah respon yang salah, tapi solusi untuk masalahnya nggak bisa hanya dengan melakukan kita mengubah perilaku kita seakan-akan cukup zaman sekarang ini saya sepertinya perlu habis dengar ini saya perlu jadi pendengar yang baik, saya perlu belajar menjadi pendengar yang baik. Gimana caranya? Coba cari di ChatGPT, tulis prompt, jreng, ChatGPT mengeluarkan tips-tips menjadi seorang pendengar yang baik. Dia menuliskan apa? Jadi pendengar yang baik itu perlu eye contact kalau orang berbicara, perlu direspon angguk-angguk atau apa. Yang harus Anda lakukan adalah mempertahankan kontak mata dengan lawan bicara dan terus mengatakan, oke. Setiap kali lawan bicara kita bercerita sama kita. Apakah tips-tips tersebut akan membantu? Yes, akan membantu kita terlihat seperti seorang pendengar yang baik. Tapi tidak akan pernah mengubah jati diri kita yang sebenarnya. Setuju?
Ternyata masalah susah mendengar itu bukan hanya tentang masalah perilaku, tetapi ketika kita tidak ingin mendengarkan orang lain, pada saat itu kita sebenarnya berpikir yang terpenting itu adalah diri kita sendiri. Yang terpenting itu ceritaku sendiri. Yang terpenting adalah pendapatku sendiri. Yang penting adalah apa yang kupikirkan. Dan orang lain tuh sebenarnya perlu mendengarkan semuanya tentang diri kita. Dan itulah masalahnya. Ini adalah masalah hati, yaitu manusia berdosa yang selalu mengutamakan kepentingan diri sendiri. Dalam diri kita, saudara dan saya, kita percaya bahwa segala sesuatunya selainnya harus berjalan sesuai keinginan kita. Makanya Paul Tripp mengatakannya begini, telingamu mendengarkan apa yang diinginkan hatimu. Tahukah kamu mengapa kita berjuang untuk menjadi pendengar yang baik? Dia berkata alasannya sebenarnya adalah karena kita itu begitu dipenuhi dengan semangat untuk kerajaan kita sendiri. Kita tidak ingin mendengarkan karena kita penuh dengan agenda kita sendiri. Kita penuh dengan tujuan kita sendiri. Oh ini loh, ternyata halangan terbesar kita untuk menjadi pendengar yang baik dan menjadi pendengar firman Allah yang baik. Ternyata hati kita itu penuh dengan agenda diri sendiri dan tujuan diri sendiri. Aplikasinya apa? Sehingga jika ada firman Allah berbicara yang mungkin menentang agenda tujuan kerajaan diri kita sendiri, bukannya kita cepat mendengarkan, tapi kita cepat berbicara, cepat komplain, cepat berargumen, bahkan dengan firman Tuhan. Alih-alih menjadi pendengar yang baik, postur hati kita kepada Allah yang berbicara melalui firman, seringkali adalah apa? Allah, Tuhan, jadilah pendengar yang baik, biar aku yang berbicara, engkau yang mendengarkan. Halo, padahal harusnya kan kebalik ya. Kita disuruh jadi pendengar yang baik karena Allah lah yang harusnya berbicara pada kita. Ternyata sifat manusia itu enggak berubah. Yakobus sudah menghadapi orang-orang seperti kita ribuan tahun yang lalu ketika dia tulis firman ini. Dan ingat, tabiat orang-orang yang susah mendengar yang Yakobus peringatkan ini adalah orang yang bukan orang yang belum percaya, tapi mereka adalah orang yang telah percaya. Lalu bagaimana kita bisa menjadi seorang pendengar yang baik? Yakobus mengatakannya dalam ayat selanjutnya, ayat 21 dia mengatakan, sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam dalam hatimu yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Kita akan fokus lihat dua kata, buang, terima. Coba katakan sama saya, buang, terima. Kita lihat kata buanglah lebih dahulu. Yakobus mengatakan, buanglah apa yang perlu dibuang. Apa yang perlu dibuang? Jawabannya di sana, segala kotoran. Kita perlu menyingkirkan segala sesuatu yang dapat menghalangi kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, saya bukan ahli bahasa Yunani, tapi gampang dicarinya. Ya, kata yang dipakai kotoran di situ adalah ruparia, ya, yang diterjemahkan bahasa Indonesia sebagai kotoran, bahasa Inggris filthiness atau kenajisan, yang berasal dari kata rupos, asal akar katanya ya. Nah, kadang-kadang kata rupos itu digunakan untuk menunjukkan pada kotoran di dalam telinga. Nah, saya ingat dulu anak saya pernah suatu waktu lebih kecil 2 tahun lalu kayaknya, dia tuh susah diajak ngomong, ya kan, dipanggil nggak respon, ya kan. Lalu waktu dia lihat YouTube, dengerin video di YouTube itu suaranya kenceng banget, ya kan. Dibilang kecilin, bilang nggak denger. Dia komplain karena suaranya kecil pak, Dad, suaranya kecil, makanya dia gedein ya. Kita bilang ini kenceng banget sampai full ya, dia nggak denger. Nah berapa hari kita nggak sadar sampai kita itu saya marahin terus, tapi dia komplain nggak denger. Ternyata singkat cerita setelah iseng-iseng dilihat, oh di dalamnya itu kotorannya gede banget karena waktu itu habis renang ternyata terkumpul ya. Kalau bahasa Jawa gampang budek. Karena itu. Nah gambaran yang sama itu sebenarnya dipakai oleh Yakobus. Seseorang yang telinganya dipenuhi kotoran tidak akan dapat mendengar firman Allah dengan jelas. Karena itu ia harus mengeluarkan, buanglah kata Yakobus, buanglah. Mengeluarkan kotoran dari telinga dan dibuang. Jika tidak, itu sama aja kita tidak akan dapat mendengar firman Allah. Nah pertanyaan, apa yang menyumbat telinga kita untuk mendengar firman Tuhan? Nah, di zaman konteks sekarang itu bisa berubah apa? Apa yang menyumbat telinga Anda untuk mendengar firman Tuhan? Mungkin kenikmatan dosa. Ketika firman menentang dosa yang masih kita pelihara, yang kita nikmati.
kita nggak mau dengar. Mungkin itu kepahitan atau luka di masa lalu ya, yang belum dibereskan. Bisa. Atau mungkin too many noises, distraction, distraksi tanpa henti, di mana tuntutan aktif di dunia media sosial. Mungkin distraksi bisa berupa hal yang baik seperti hobi, aktivitas sosial, pekerjaan. Apa kok bisa bikin telinga kita budek? Pikiran sudah penuh dengan semua hal itu. Kita nggak punya kesempatan untuk mendengar, tertarik, atau bahkan mencari firman Tuhan karena sudah penuh dengan too many noises, distraction dalam kehidupan kita. Nggak ada lagi ruang buat firman Tuhan. Atau yang nomor 4, ini juga sangat amat berbahaya, yaitu si paling paham firman. Nah, salah satu rupa ria, kotoran yang paling berbahaya adalah kesombongan rohani yang halus. Mungkin kita masih baca firman, khotbah masih dengar, ya, tapi hati sudah tertutup. Orang yang merasa paling paham firman seringkali paling sulit dibentuk oleh firman. Nah, kita perlu, kata Yakobus, buanglah semua kotoran itu untuk bisa mendengar. Tapi Yakobus melanjutkan, mendengar juga artinya enggak sekedar membuang kotoran, tapi menerima firman dengan rendah hati. Selanjutnya kan terimalah firman, terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam dalam hatimu. Nah, setelah dibuang kita harus menerima firman Tuhan dengan rendah hati. Sebuah gambaran bahwa kita harusnya menerima firman itu, gambarnya seperti anak kecil yang duduk dengan rendah hati di hadapan bapaknya. Duduk dan mendengarkan dengan hati yang terbuka. Siap mendengarkan apa yang ingin dikatakan sang Bapa kepada kita. Dengan kata lain, kita senang mendengar Allah memberitahu kita tentang siapa Dia, apa yang Dia inginkan melalui firman-Nya. Justru oleh karena Dia adalah Bapa kita yang baik dan penuh hikmat, melalui firman-Nya, Dia tidak membiarkan imajinasi atau keinginan kita yang membentuk dan menentukan hidup kita. Ya. Karena itulah Dia berbicara. Bukan karena Dia itu kepo atau Dia itu menginginkan hal yang buruk. Justru karena Allah tahu kalau kita dibiarkan hidup ini sesuai dengan imajinasi dan kehendak kita, manusia berdosa itu akan ujungnya menuju maut. Atas kasih-Nya melalui firman-Nya, Dia tidak akan membiarkan imajinasi atau keinginan kita yang membentuk dan menentukan hidup kita. Dia kasih berbicara melalui firman supaya kehendak dan imajinasi kita ini dibentuk sesuai dengan firman-Nya. Siapa yang mau dibentuk kehendak dan imajinasinya sesuai dengan firman? Puji Tuhan, ada 2.000 orang yang mengangkat tangan. Nah, jadi tanda pertama kita adalah orang yang memiliki iman yang hidup dan mengasihi Allah adalah kita akan senang mendengarkan dan membaca firman. Tapi mendengar saja tidak cukup karena itu hanyalah langkah pertama. Hal ini membawa saya ke poin yang kedua, yaitu poin yang kedua, merenungkan firman. Mari kita lanjutkan lagi bacaan kita ayat 22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar. Oh, mendengar is good, tetapi tidaklah cukup. Ya, hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar, kata Yakobus. Sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Nah, saat ini Bapak Ibu yang duduk di sini mendengarkan saya berkhotbah. Ya. Saudara mengangguk setuju, tadi mengangkat tangan ketika saya tanya setuju enggak dengan firman yang barusan didengar. Tetapi kebanyakan orang di luar sana, bukan yang di sini, ya, merasa duduk mendengar khotbah saja sudah cukup, seolah-olah nanti sisanya Allah yang kerjakan. Tapi yang dikatakan Yakobus di sini, jika itu yang kita percaya, kita sedang tipu diri kita sendiri, kita sedang menipu diri kita sendiri. Karena apa? Saudara mengetahui dan setuju dengan firman yang saya katakan, tetapi semua yang kita dengar dan ketahui akan kita lupakan saja begitu saja, benar? Dan tidak akan berdampak bagi kehidupan kita. Jika pada akhirnya kita enggak melakukan firman yang kita dengar dan kita tadi setujui itu. Yakobus menjelaskan hal ini dengan memberi kita sebuah ilustrasi. Ilustrasinya adalah seorang yang melihat ke cermin. Dikatakan di ayat 23-24. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, dia kasih ilustrasi. Bayangannya seperti apa? Ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Perhatikan kata cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Saya mau tanya, apa tujuan cermin di rumah saudara? Untuk menunjuk apa? Untuk apa? Hai mirror, siapakah
orang yang paling cakep, yang paling ganteng di dunia ini. Apakah seperti itu? Ya mungkin ya. Tapi itu adalah tujuan yang salah jika kita menyimpan cermin di tempat kita. Tujuan kita punya cermin adalah untuk menunjukkan wujud sebenarnya dari whatever objek yang ada di depan cermin, benar? Saat kita melihat ke cermin, kita dapat memeriksa penampilan kita, benar? Saya yakin semua yang hadir beribadah di sini, sebelum kalian masuk ke tempat ini, ke gereja ini, kita memeriksa diri kita di cermin. Setidaknya untuk memastikan rambut, baju, wajah, sepatu kita rapi, benar? By the way, ngomong-ngomong cermin, Senin lalu di Common Church dipakai ibadah wilayah pendeta-pendeta GSJA. Kita kan di bawah naungan Gereja Kristen Jumat Allah. Nah, di minggu lalu kita ada ibadah wilayah dan salah satu pendetanya tiba-tiba tanya sama saya. Mereka baru pertama kali datang ke gereja ini kan. Dia tanya, "Pak Sam, jemaatnya di sini banyak wanita-wanitanya atau pria-prianya ya?" Pertanyaannya kok nggak umum banget ya. Waktu ditanyakan saya jadi berpikir kemana-mana, apa tujuan pertanyaan ini ya. Terus saya tanya, jawabnya apa ya? Terus saya tak ingat-ingat jemaat-jemaat. Terus saya jawab, oh imbang kok tante, 50-50. Oh gitu, terus dia bilang, oh. Terus dia jawabnya, out of the box. Oh saya pikir banyak wanitanya. Duh kok bisa tante? Karena di sini kacanya gede-gede. Ya kan? Wanita-wanita pasti seneng ibadah di sini ya. Dikit-dikit lihat kaca, dikit-dikit lihat cermin gitu kan. Nah, tapi gara-gara itu fun fact, saya jadi penasaran dan mencari data tentang apakah ada relasi cermin dengan gender. Dan memang nggak banyak yang melakukan riset yang tentang cermin dan gender. Ya. Tapi tahukah saudara bahwa ternyata pria itu melihat diri mereka di cermin jauh lebih banyak daripada wanita. Ya. Sebuah studi kecil dilakukan di Inggris. Mereka mengambil 1.000 orang Inggris dan mereka mempelajari antara relasi cermin dengan gender ya. Dan didapati di penelitian itu bahwa ternyata pria melihat cermin 23 kali sehari. Sedangkan wanita melihat cermin 16 kali sehari. So berdasarkan penelitian itu ternyata pria sama-sama peduli dengan dirinya daripada wanita. Bahkan berdasarkan penelitian itu persentasenya berarti 75%. Pria itu lebih sering lihat cermin daripada wanita. So fun fact, mungkin di Indonesia sepertinya wanita memang lebih sering lihat cermin daripada laki-laki ya, tapi nggak tahu. Kalau di gym sih kebanyakan yang lihat, ya betul ya, yang lebih banyak lihat cermin itu pria. Tapi intinya gini loh, manusia yang sehat tidak peduli pria atau wanita, ya pasti peduli dengan penampilannya. Dan cermin adalah alat yang tidak pernah berbohong tentang seperti apa keadaan orang atau apapun yang ditaruh di depan cermin. Bayangkan saudara mau pergi ke undangan pernikahan anak Pak Wali Kota ya. Tapi karena saudara tahu di pesta itu pasti akan sangat ramai karena undangannya pasti sangat banyak. Daripada kelaparan, ada nggak yang kalau pergi pesta kayak saya? Daripada kelaparan tak nyemil dulu wis. Jadi saudara ganjel makan sebelum berangkat. Kebetulan yang ada di rumah, kalian buka-buka kulkas, buka lemari makanan. Yang ketemu cuma terang bulan, martabak. Ya kan? Favorit saya martabak coklat keju yang coklat dan menteganya overload, luber sampai kemana-mana. Udahlah daripada kelaparan makan martabak terang bulan coklat keju. Satu potong diambil kenyang. Enggak, nambah kayaknya kurang deh, satu lagi. Lalu apa yang pasti tak lakukan sebelum berangkat? Pasti bercermin ya. Saudara mungkin cek wajah dan gigi, siapa tahu masih ada sisa coklat ya, di gigi atau cemot kemana-mana. Ya kan? Saudara lihat ada coklat di wajah, saudara orang normal pasti langsung membersihkan. Kalau ada yang nempel di gigi, kalau saudara adalah orang yang normal pasti pakai lidah, dibersihin lah ya, atau ambil air kumur, benar. Nah itulah gunanya cermin bukan? Kita bercermin bukan untuk mengagumi diri sendiri sambil berkata, wih udah pakai baju pesta, ya kan? Habis makan itu keren ya, padahal camut semua. Tapi karena lihat cermin, kok ganteng ya. Jarang-jarang pakai jas, pakai dasi, ini ciamik. Ya. Kita bercermin supaya tahu apa yang perlu dibersihkan dan diperbaiki. Tapi berapa banyak kita bercermin kepada firman Tuhan. Ya, seperti kita bercermin untuk make sure kita ini baik, maksudnya look good. Ya.
Kita berbangga pada penampilan diri sendiri. Tapi lupa fungsi cermin itu. Begitu dengan firman. Bahwa firman adalah cermin untuk kita berkaca melihat diri kita yang sebenarnya. Setiap kali kita mendengar firman, firman itu akan mengekspos rupa kita yang sebenarnya. Dan sebagai orang Kristen yang sehat, kita akan bercermin, dan lalu ketika cermin itu menunjukkan sesuatu, kita pasti akan melakukan sesuatu. Tidak seperti orang dalam ilustrasi yang dikatakan Yakobus di ayat 24. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi. Atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Jika kita kembali ke ilustrasi martabak coklat keju, terang bulan tadi. Orang yang melihat dirinya di cermin memang sempat tahu ada wajah. Ada coklat di wajahnya yang cemot. Tapi dia tidak melakukan apapun karena ia lupa. Tadi rupanya kayak apa waktu dia bercermin. Lalu dia dengan pedenya tetap pergi ke pesta pernikahan anak Pak Wali Kota dengan coklat di wajahnya. Dan mungkin masih ada coklat-coklat di giginya. Kelihatan bodoh, kita semua tertawa ya. Dan kayaknya nggak mungkin kita melakukan hal sebodoh itu. Tapi dengerin saya, itulah yang Yakobus mau katakan kepada Anda dan kepada saya juga. Ilustrasi menunjukkan kepada kita bahwa firman berfungsi menunjukkan kepada kita seperti apa kita sebenarnya. Dan ilustrasi ini menunjukkan betapa bodohnya kita ketika Tuhan mengungkapkan beberapa hal tentang diri kita. Yang perlu untuk diperbaiki, perlu untuk dibersihkan melalui firman-Nya. Tetapi ketika sudah ditunjukkan, kita lihat, kita hanya pergi. Dan seakan kita gak mau tahu, kita lupa. Coba kita perhatikan kata Paulus tentang firman di 2 Timotius 3 ayat 16. Saya baca terjemahan Sederhana Indonesia, dikatakan Paulus, seluruh kitab suci ditulis sesuai dengan perkataan Allah sendiri. Amin. Nah, kitab suci yang ditulis oleh Allah sendiri itu semuanya berguna untuk mengajar, menegur, menunjukkan kesalahan, dan mendidik kita untuk hidup yang benar di mata Allah. Nah, ketika kita baca firman Tuhan, tujuannya bukan sekedar untuk nambah pengetahuan kita, untuk mengumpulkan fakta-fakta Alkitab, atau bahkan untuk memenang, tambah tahu, tambah punya modal untuk menang debat teologi dengan orang lain. Zaman sekarang kalau lihat media sosial tentang konten-konten rohani, kadang lihat komen itu penuh dengan banyak perdebatan ya. Apakah perlu ada yang perlu dihardik, ada yang perlu ditegur? Yes. Tapi saya sangat sedih kadang semakin banyak pengetahuan, tapi digunakan untuk menyerang sesama orang percaya. Tapi sebenarnya setiap kali kita buka dan semakin tahu, baca firman, pertanyaan terpentingnya ini loh. Apakah kita membuka diri untuk membiarkan firman Tuhan itu mengajar, menegur, mengoreksi, dan mendidik sebelum ke orang lain, ke kita dulunya itu loh. Seringkali kita terlalu sering point finger. Oke, aku baca firman, langsung kepikiran, ini cocok ini. Firman ini buat negur si A. Ini cocok ini, firman ini untuk ngoreksi si B. Tapi lupa bahwa setiap firman yang kita dengar, yang kita baca, pertama-tama itu harusnya untuk kita buka diri, membiarkan firman itu untuk mengajar, menegur, mengoreksi, dan mendidik kita. Jadi pertanyaan lagi, siapa yang mau diajar, ditegur, dikoreksi, dan dididik oleh firman Tuhan? Puji nama Tuhan. Lalu dengan sikap hati seperti apa seharusnya kita datang kepada firman Tuhan? Dikatakan di ayat 23b. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-ngamati mukanya sebenarnya di depan cermin. Yakobus menggambarkannya, kita seorang yang datang seperti seorang yang benar-benar melihat wajah kita di cermin, bukan sekedar ngelirik sebentar, tapi memperhatikan dengan sungguh-sungguh. Melihat wajah kita dengan seksama dan hati-hati. Dengan kata lain, Yakobus mau katakan, tiap kali kita buka, dengar firman, kita itu harus merenungkan firman itu. Nah, merenungkan dalam bahasa Inggris memakai kata to meditate. Saudara-saudara, tidak cukup kita hanya mendengar firman, tapi kita perlu meditate the word. Kita perlu merenungkan firman Tuhan. To meditate. Tapi jangan salah ngerti. Meditate Alkitabiah, meditasi dalam kekristenan itu bukan berarti meditasi. Mungkin ketika kita dengar meditasi langsung kita punya gambaran tertentu ya. Pemahaman meditasi orang Yahudi itu sangat berbeda dengan meditasi yang kita mungkin gambaran modern tentang meditasi. Yang adalah sebenarnya adalah turunan dari kebudayaan timur. Yang adalah meditasi yang kita kenal sekarang. Meditasi timur itu mendorong kita untuk apa?
Semakin kita meditate, semakin kita tenang itu dengan cara mengosongkan pikiran. Tetapi meditasi Alkitabiah bukanlah mengosongkan pikiran, justru kebaliknya mengisi pikiran sampai penuh. Diisi dengan apa? Firman Allah. Meditasi Alkitabiah nggak fokus pada diri sendiri seperti praktek meditasi timur. Sebaliknya berfokus kepada Tuhan. So setiap kali kita meditate the word, setiap kali kita merenungkan firman Tuhan, yang sedang kita lakukan adalah kita merenungkan siapa Allah, apa yang Allah lakukan, dan apa yang Allah panggil untuk kita lakukan. Oleh sebab itulah firman yang telah kita dengar atau kita baca perlu kita ingat dan hafalkan. Karena tanpa ada yang kita ingat atau hafalkan, maka nggak mungkin ada bahan untuk kita renungkan. Setuju? Mau ingat apa? Oh nggak ada yang dihafalkan. Oke, Sam, Pastor, kalau begitu mulai besok aku akan mulai mendengar sebanyak mungkin khotbah. Baca 1 hari 2-5 pasal. Dan semoga bisa hafal sebanyak mungkin ayat. Nah, jika ada yang langsung punya pikiran seperti itu, punya rencana itu besok, saya mau berkata, please don't do it. Okay? It's not going to work. Nah, pendeta apa ini? Jemaatnya mau dengar banyak khotbah, baca pasal Alkitab kok justru dilarang ya. Tapi justru ini, saya mau tahu ini letak kesalahan yang sebenarnya tidak membuat kita kemana-mana. Percaya, saya pun sering tergoda untuk cek the box dalam disiplin rohani. Dulu saya melakukan kesalahan ini, saya percaya bahwa mendengar sebanyak mungkin podcast, mendengar sebanyak mungkin khotbah, menyelesaikan dengan konsisten, target menyelesaikan bacaan Alkitab dalam setahun adalah yang membuat saya bertumbuh. Tapi kenyataannya justru sebaliknya. Saya justru melewatkan kedalaman kekayaan firman Tuhan. Karena apa? Karena saya hanya terlalu sibuk, kalau bahasa Inggrisnya skimming. Ya, membaca cuma sekilas. Ya, kita sedang menukar kedalaman dengan pembacaan sekilas. Ya, bukan berarti nggak ada yang salah dengan melakukan semuanya itu. Baca banyak ayat, ya, mendengar banyak khotbah. Mendengar dan terpapar firman adalah hal yang baik. Tapi jika kita hanya membaca firman sekilas, akhirnya kita hanya penuh dengan informasi dari semua khotbah atau podcast yang kita dengar, tapi nggak ada satupun yang terserap. Kita nggak punya waktu untuk merenungkan kebenaran-kebenaran dari firman yang kita baca atau dengar. Padahal, ini yang penting, cara firman bekerja dalam diri kita adalah ketika kita merenungkan firman itu. So, pada akhirnya perenungan firman Tuhan inilah yang akan memimpin kita pada pengalaman bersama Tuhan. Yang akan mengerjakan transformasi dalam hidup kita. Donald Whitney dalam bukunya Spiritual Discipline for Christian Life mengatakan bahwa merenungkan firman Tuhan itu seperti jembatan. It's a bridge antara mendengar firman dan melakukan firman. Sangat mudah bagi kita untuk mendengar firman Tuhan tapi enggak melakukannya. Sangat mudah juga untuk kita merasa sangat bersemangat setelah mendengar khotbah tapi kemudian melupakannya. Dan hidup kita nggak mengalami perubahan apapun. Dan mungkin siang ini kita disadarkan bisa jadi ini. Alasannya adalah karena kita gagal merenungkan firman Tuhan. So mendengar saja nggak cukup, kita perlu merenungkannya. Karena perenungan akan firman Tuhan itulah jembatan untuk kita melakukan firman Tuhan. Kenapa ya kok aku tahu firman tapi kok susah sekali melakukannya? Kenapa ya kok aku ini cepat bosan waktu baca Alkitab? Saya nggak bermaksud mengatakan bahwa setiap kali kita baca Alkitab kita pasti akan selalu excited atau merasa tersentuh. Ada kalanya memang membaca merasa nggak dapat apa-apa. It's okay, just keep on reading. Dan itu yang dialami oleh orang-orang Yahudi pada waktu itu. Makanya Yakobus berkata ayat 25. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang dan ia bertekun di dalamnya. Ketika hal terasa sulit untuk membaca, mencoba merenungkan, mendengar firman Tuhan, Yakobus memahami kok pergumulan kita itu dan pesannya buat kita siang hari ini, bertekunlah. Ketika kejenuhan membuat kita ingin berhenti merenungkan firman, kok gak dapat apa-apa ya? Yakobus kembali menegaskan satu kata, bertekunlah. Nah, saya mau kasih tips praktis untuk membantu kita membangun kebiasaan merenungkan firman Tuhan. Apa yang perlu kita lakukan tips praktisnya? Tips dalam membangun kebiasaan merenungkan firman Tuhan. 1, kita perlu sisihkan waktu. Ya. Setiap hari untuk membaca dan mempelajari firman Tuhan, seringkali yang kita lakukan bukan menyisihkan waktu, tetapi kita menyisakan waktu dan energi untuk baca firman Tuhan. Akibatnya apa? Kalau kita menyisahkan bukan menyisihkan, namanya sisa. Ya.
kita sudah terlalu lelah dan tidak ada energi untuk membaca dan merenungkan firman. Merenungkan, meditate itu butuh tenaga loh. Kalau kalian lihat praktek orang meditasi kan meditasi sampai keringetan. Saya punya saudara, om saya masih beragama di luar Kristen, dia sangat aktif bermeditasi. Dia melatih praktek meditasi sesuai dengan apa yang dia percayai. Dan waktu itu saya komen, dia bisa 1 bulan meditasi di tempat dia bermeditasi kan. Ngapain di sana? Cuma meditasi 6 jam, terus makan, tidur. Nyantai banget ya, dia bilang, sengsara sekali meditasi 6 jam itu bisa keringetannya minta ampun. Saya bingung kok bisa ya. Ternyata meditasi itu butuh dan menguras tenaga. Konsep yang sama dengan merenungkan firman Tuhan, meditate the word, it needs your energy. It needs semua fokus dari pikiran. Nah kalau kita menyisakan, nggak ada energi sisa untuk kita itu bisa merenungkan firman Tuhan. So pertama, sisihkan waktu. Kedua, perlahan, slowing down. Kita hidup di dunia yang serba terburu-buru, tergesa-gesa. Selesai satu hal, lanjut hal yang lain. Kita perlu memperlambat tempo. Praktisnya apa? Lebih baik baca 1 pasal. Atau mungkin jika 1 pasal masih terlalu banyak, baca saja 2-3 ayat. Dan merenungkannya sungguh-sungguh. Daripada tergesa-gesa baca beberapa bab, tapi gak punya waktu untuk merenungkannya. Ketiga, tertanam dalam LG. LG itu adalah komunitas sel atau tempatnya kita sebutnya life group. Mungkin dalam perenungan kita, kenapa kok tips membangun kebiasaan merenungkan firman tertanam dalam LG? Karena di dalam life group lah, dalam komunitas sel ini mungkin ada perenungan kita, ada hal yang kita nggak paham. LG, tempat kita bisa bertanya. Atau kita telah mengalami firman itu mengubahkan perspektif kita dalam melihat kehidupan. Life group, LG adalah tempat kita berbagi. Sehingga rekan kita yang ternyata punya perspektif yang keliru dapat mendapatkan perspektif yang benar melalui kesaksian kita, melalui kita berbagi. Dan juga di life group lah juga berfungsi seperti cermin untuk kita dapat saling melihat kecenderungan hati kita ketika kita berhadapan dengan sesama orang berdosa. So 3 tips praktis ini, coba sisihkan waktu dan baca firman dengan perlahan. Dan kalau yang belum tergabung dengan life group, let's go. Jadi tanda kedua adalah orang yang memiliki iman yang hidup dan mengasihi Allah adalah merenungkan firman, dan tanda yang ketiga setelah kita mendengar, merenungkan firman. Yang ketiga, kita perlu melakukan firman. Poin yang terakhir, melakukan firman. Mari kita baca ayat 26. Jikalau adalah seorang menganggap dirinya beribadah tapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Kita tidak bisa mengatakan kita mengasihi Allah jika kita hidup semau kita, setuju? Ya. Kita nggak bisa mengatakan kita adalah orang Kristen lalu pilih-pilih ayat yang ingin kita ikuti dan mengabaikan ayat-ayat yang sulit untuk kita ikuti. Dan mungkin salah satu ayat yang sulit diikuti adalah mengendalikan lidah. Yakobus sebelumnya telah memperingatkan kita bahwa hanya mendengar firman tanpa melakukan berarti kita sedang menipu diri sendiri. Sekarang di ayat 26 dia menekankan sekali lagi bahwa jika kita tidak mengendalikan perkataan kita, nggak mengendalikan lidah kita, kita juga sedang menipu diri sendiri. Apa maksud Yakobus? Seperti halnya susah mendengar, ternyata nggak dapat mengendalikan perkataan, tidak dapat mengontrol lidah. Itu sebenarnya juga adalah mengungkapkan apa yang ada di dalam hati kita. Jika hati kita benar, lidah kita akan benar. Jika hati kita tidak benar, lidah kita tidak akan benar juga. Dan ini bukan pendapat pribadi saya, tapi Yesus sendiri yang mengatakannya. Kalau kalian ingat di Matius 12 ayat 34-35, Yesus berkata, "Hai kamu keturunan ular beludak," ketika menegur orang Farisi. "Bagaimana kamu dapat mengungkapkan hal-hal yang baik sedangkan kamu sendiri jahat?" Dari mana taunya? Karena yang diucapkan mulut, perkataan keluar meluap dari hati. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaan yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari pembendaharaan yang jahat. So memang perkataan kita, lidah kita bukanlah satu-satunya indikator spiritualitas sejati, tetapi adalah indikator hati yang cukup dapat diandalkan. Tahukah saudara berapa banyak kata yang diucapkan rata-rata orang dalam sehari? 16.000 adalah angka rata-rata yang umum. Meskipun mungkin faktanya mungkin kalian tahu, kayaknya ada deh orang yang berbicara jauh lebih banyak dari 16.000. Nah,
mungkin itu pasanganku. Tapi mungkin juga sebaliknya, ada beberapa orang yang mungkin nggak pendiam, nggak sebanyak itu berbicara dalam sehari. Tetapi riset mengatakan 16.000 kata dalam sehari cukup. Itu adalah rata-rata umum dan cukup untuk mengungkapkan siapa kita sebenarnya. 16.000 kata sehari itu sama dengan 1/12 dari hidup kita. Sebenarnya kita akan habiskan hanya untuk kita berbicara. Lidah yang tidak terkendali mengungkapkan siapa kita. Jika kita mengaku kita orang beriman, aku ini orang beriman, aku ini orang Kristen, tapi tidak mengendalikan perkataan kita, pengakuan itu atau iman kita patut dipertanyakan. Jika kata-kata kita selalu menyakitkan, selalu menimbulkan perpecahan, kita sering berbohong atau bergosip, sering kali menjadi tanda bahwa firman Tuhan itu belum benar-benar mengubahkan hati kita. Nah, Yakobus memperingatkan itu, kita bisa tes kerohanian kita melalui perkataan kita. Tapi Yakobus gak berhenti pada memperingatkan saja. Ia menunjukkan seperti apa iman yang sejati terlihat dalam kehidupannya yang nyata. Itu di ayat 27. Dia menuliskan, ia memberi contoh yang sangat konkret. Ibadah yang murni dan yang tidak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Kenapa yatim piatu tiba-tiba muncul dan janda-janda yang dijadikan contoh oleh Yakobus? Karena kita perlu tahu pada konteks itu yatim piatu dan janda adalah kelompok yang paling tidak dianggap, terabaikan dan paling rentan. Kita nggak punya waktu membahas ini, tapi dengan singkatnya adalah Yakobus ingin menyatakan sebuah fakta yang sangat simpel dan realistis. Yaitu apa sih? Bukti bahwa kita benar-benar mendengar dan merespon firman. Kalau firman itu mengubahkan kita, dampaknya itu pasti terlihat dan dapat dirasakan secara nyata. Ketika firman itu benar-benar diterima, firman itu berkuasa mengubah nilai-nilai hidup kita dan cara kita hidup. Sehingga firman berkuasa menghasilkan ketaatan yang tidak tergantung pada situasi atau konsekuensi. Dan inilah ciri iman yang sejati menurut Alkitab, yaitu iman yang tetap taat apapun manfaatnya ataupun resikonya. Pasti terlihat dan dampaknya itu bisa dirasakan secara nyata. Ketika kita mendengar firman, kita melakukannya apapun resikonya, apapun konsekuensinya. Meskipun tidak membawakan manfaat apapun bagi diri kita sendiri. Tapi kalau firman itu kita terima, kita renungkan dan mengubah, pasti terlihat dan dapat dirasakan dengan nyata. Ada sebuah buku tentang gereja rumah di Tiongkok berjudul Back to Jerusalem. Ditulis oleh 3 pendeta Tiongkok, salah satunya di foto ini namanya Brother Yun. Di bagian akhir buku itu dikatakan mereka membagi Back to Jerusalem. Mereka membagi antara orang percaya dan murid. Siapa yang masuk kategori believer dan disciple. Ya. Orang percaya dan murid. Maksudnya apa? Mereka hanya mengaku percaya kepada Kristus, itu orang percaya. Dan mereka yang sungguh-sungguh mengikuti Yesus Kristus itulah murid. Perbedaannya itu sangat sejalan dengan apa yang Yakobus maksudkan ketika ia membedakan antara pendengar firman dan pelaku firman. Para pendeta ini menulis bahwa murid yang sejati seringkali tidak dimengerti, bahkan dianggap berlebihan atau fanatik. Di Tiongkok, pemerintah Tiongkok itu kan sangat anti dengan kekristenan, ditekan dan diawasi, bahkan dipersekusi, benar? Nah, di buku ini menuliskan bahwa di sana pemerintah Tiongkok masih mentoleransi orang-orang yang hanya percaya secara pasif. Orang-orang yang hanya tergolong orang percaya atau menurut pakai bahasa Yakobus pendengar firman. Mereka mentoleransi. Tetapi ketika seseorang mulai hidup melakukan firman, ketika mereka menjadi seorang murid, dampaknya itu terlihat nyata sekali. Dan itulah yang seringkali dianggap berbahaya bagi pemerintah Tiongkok. Sehingga pemerintah di sana seringkali sampai berusaha keras menindas mereka. Bukan yang hanya percaya, tapi yang adalah murid. Bukan yang hanya aktif mendengar, tetapi yang melakukan firman. Dengan kata lain, mendengar firman saja tidak terlalu mengusik siapapun. Tetapi melakukan firman itulah yang sungguh-sungguh mengubahkan hidup. Baik hidup kita maupun hidup orang di sekeliling kita. Dan seringkali ketika kita melakukan firman, justru di saat itulah mungkin seringkali dia anggap berbahaya oleh dunia. Sehingga mungkin ada penderitaan, mungkin ada ancaman, mungkin ada bahaya. Ya.
justru tanda. Kadang kita melakukan firman, kok ikut Yesus kan seringkali. Janji firman Tuhan semakin ikut Yesus maka semakin naik dan bukan turun. Akan semakin semuanya dilindungi dari segala sesuatunya. Dari ancaman mara bahaya dan lain sebagainya. Tapi kalau kita baca kitab Yakobus dan kitab-kitab lainnya, justru kita semakin ikut Yesus, nilai-nilai kita itu bertentangan pada dunia. Sehingga ancaman, tantangan, tentangan itu adalah hal yang lazim ketika kita melakukan apa yang Yesus panggil untuk kita lakukan. Menjadi pendengar firman tidak akan membuat dunia ini bergeming. Tapi kita akan menjadi pelaku firman. Di sanalah dunia akan merasa terancam. Ya. Tapi tahukah saudara, Yakobus juga menegaskan bahwa ada berkat bagi kita yang melakukan firman. Itulah janji Tuhan yang dikatakan di ayat 25, kita kembali ke ayat 25. Tapi barang siapa memiliki hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakan tapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia. Bahasa Inggrisnya blessed, oleh perbuatannya. Makanya tiap kali kita baca firman, para pastor, para rohaniwan, berbahagialah orang yang mendengar, merenungkan dan melakukan. Dasarnya ayat ini. Kenapa kita disebut orang-orang yang diberkati? Kenapa? Karena ada berapa berkat yang Tuhan janjikan yang dinyatakan melalui ayat ini. Yaitu apa? Kemerdekaan. Sebuah kebebasan yang sejati. Banyak orang hukum yang memerdekakan. Hukum itu tidak identik dengan kemerdekaan. Tapi di sini katakan hukum itu memerdekakan. Banyak orang berpikir kebebasan berarti hidup tanpa batasan. Bebas melakukan apa saja. Padahal kenyataan justru sebaliknya. Orang yang hidup tanpa ketaatan. Mungkin rasanya dirinya bebas. Tapi sebenarnya justru dia sedang hidup terikat oleh dosa. Sementara orang yang hidup taat. Walaupun kadang terasa berat dan terbatas, justru sebenarnya sedang hidup dalam kebebasan yang sesungguhnya. Yaitu tidak lagi dikuasai oleh dosa. Saudara-saudara, kalau saudara rindu merasakan kebebasan dari apapun yang membelenggu kalian. Mungkin rasa bersalah, rasa nafsu, ketakutan, kesepian, kekosongan, satu-satunya jalan kita mulai kebebasan sejati adalah saudara dan saya meneliti firman, bertekun merenungkannya dan melakukannya. Apa kaitannya? Kok bisa? Karena ketika kita melakukannya, ketika kita benar-benar merenungkan firman yang adalah hukum yang sempurna itu, inilah yang akan diungkapkan firman. Ingat ilustrasi coklat keju? Ketika kita benar-benar bercermin pada firman, kita merenungkannya, firman akan mengungkapkan, kita akan melihat martabak coklat keju yang all over the place dalam kehidupan kita, dalam tubuh kita. Kita akan melihat kekurangan kita akan melihat ketidaksempurnaan kita akan melihat betapa jauhnya kita dari standar Allah. Itu yang akan diungkapkan firman. Lah kalau gitu bagaimana kita bisa diberkati? Yang ada kan itu adalah diungkapkan akan muncul rasa bersalah, akan muncul rasa kutuk. Tapi kabar baiknya ternyata firman yang adalah hukum yang sempurna itu tidak hanya menelanjangi dosa-dosa dalam hati kita, tetapi juga firman itu menyatakan solusi yang Allah berikan. Kalau kita meneliti, merenungkan firman itu, bukan hanya itu mengekspos kekurangan kita, martabak keju yang dimanapun, tapi juga menyatakan solusi yang Allah berikan untuk membersihkan semuanya. Apa itu? Yang diberikan oleh Allah, yaitu firman yang menjadi manusia. Allah sendiri datang ke dunia hidup seperti kita karena kasih-Nya kepada kita. Dia tahu kita gak mungkin bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Jadi dia membuka jalan itu bagi kita. Melalui firman-Nya kita melihat satu-satunya pribadi yang hidup sepenuhnya taat pada hukum Tuhan tanpa celah, yaitu Kristus Yesus. Tapi disalib, justru Yesus menanggung hukuman atas ketidaktaatan kita. Dan menerima murka Allah yang seharusnya jatuh di atas kita. Supaya kita yang gagal taat dapat beroleh seluruh berkat Allah. Oleh karena ketaatan sempurna Yesus. Dan inilah kabar baik Injil buat kita. Dan inilah alasan di dalam Kristus hidup kita berbahagia. Kita disebut diberkati. Karena di dalam Kristus hidup kita diberkati. Karena dialah yang telah dengan sempurna menggenapi seluruh hukum Allah. Amin. Lalu apa implikasinya dari kebenaran Injil dalam hidup kita? Dalam perikop ini Yakobus menjelaskan dengan sangat jelas kepada kita semua tentang pentingnya ketaatan. Pengetahuan kita tentang Alkitab gak berarti apa-apa tanpa ketaatan.
Satu hal yang dapat kita renungkan pada siang hari ini. Jika Yakobus benar-benar ingin kita taat, dia bisa aja terus nasihatnya, tulisannya itu adalah kalian semua harus taat. Jika enggak kalian akan mati. Dan mungkin ada orang yang diancam seperti itu akan berubah jadi taat. Ya. Atau Yakobus akan menuliskan daftar panjang tentang semua hal yang harus ditaati. Lengkap dengan konsekuensinya. Tapi bukan itu yang ditulis. Tapi Yakobus, kalau kalian baca ayat tadi kita baca, kalau kalian renungkan nanti di rumah, ya, kalian akan melihat bahwa Yakobus nggak melakukan itu, tapi dia hanya memberi beberapa contoh praktis. Dan sebaliknya Yakobus menekankan pentingnya hanya apa? Mendengar firman dan merenungkan firman. Mengapa? Karena saya percaya ya Pak Yakobus adalah Yakobus ingin ketaatan yang lahir bukan dari rasa ketakutan, melainkan lahir dari kasih. Yakobus ingin kita memenuhi hati dan pikiran kita dengan kesadaran bahwa Tuhan telah mencurahkan kasih-Nya kepada kita. Bahkan ketika kita masih berdosa. Dan ingin saya dan saudara melalui pendengarkan secara aktif, merenungkan firman, kita menyadari betapa besar kasih Allah kepada kita. Yang pada akhirnya itulah yang seharusnya mendorong kita untuk melakukan kehendak-Nya. Ya. Ketaatan yang sejati berbicara bukan karena kita harus melakukan kehendak-Nya, tetapi karena kita ingin melakukannya. Amin. Seperti yang Brian Chappell katakan, we do not have a relationship with God because we obey. We obey because He has made a relationship with us. Kita tidak memiliki hubungan dengan Allah karena kita taat. Tapi kita taat karena Allah lebih dahulu yang membangun hubungan dengan kita. Saya sudah selesai. Dan ini yang saya mau kita pulang dengan menangkap bahwa saudara-saudara, inilah hidup yang diberkati itu. We are blessed. Kenapa? Karena kita hidup, kita memiliki hidup yang bebas untuk taat kepada Tuhan. Bukan karena kita takut hukuman. Tapi karena kita tahu kita taat karena Allah yang lebih dahulu mengorbankan segalanya untuk membangun hubungan dengan kita. Kita taat karena hati dan pikiran kita dipenuhi oleh kesadaran akan kasih Allah yang telah Ia nyatakan dalam Yesus Kristus. Kasih itu kita kenal hanya ketika kita mendengar dan merenungkan firman. Dan saya percaya dari sanalah Roh Kudus memampukan kita untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Yang bukan menjadi pelaku firman karena kita terpaksa atau kita takut. Tetapi karena kita mengasihi Allah yang lebih dahulu mengasihi kita. Amin. So, mari dengarkan firman, renungkan firman, jadilah pelaku firman. Ketika kita merenungkan firman dengan baik, dengan benar-benar, seorang Kristen yang sejati, kita melakukannya bukan karena kita takut, bukan karena kita harus, tapi karena menginginkannya. Bukankah itu hidup yang diberkati? Bukankah itu yang berbahagia? Mari, saya undang kita semua bangkit berdiri. Biarlah pada siang hari ini setelah kita mendengar firman Tuhan ini, Roh Kudus berbicara kepada kita masing-masing. Mungkin apa yang selama ini menghalangi kita untuk kita dapat mendengar, merenungkan, dan melakukan firman. Ambil momen ini untuk kita mengintrospeksi. Minta Roh Kudus untuk menyelidiki hati kita. Karena kok selama ini aku gak mau, gak bisa, gak rela melakukan menjadi pelaku firman. Mungkin ada dosa yang masih kita nikmati. Atau kita mungkin masih punya pandangan tentang Allah, bahwa Allah adalah Allah yang bukan Bapa, tapi Allah yang seperti seorang hakim yang hanya menginginkan kita untuk melakukan hal, kalau salah langsung segera dihukum. Sehingga kita menjadi pelaku firman karena ketakutan, lahir dari rasa takut, bukan dari rasa kasih. Dan biar pada siang hari ini ada kebebasan yang Allah berikan kepada kita melalui penyataannya bahwa kita taat karena Allah lebih dahulu sudah membangun hubungan dengan kita. Amin. Mari kita berdoa. Ini kerinduan hati setiap kami Tuhan, yang sudah mendengarkan firman-Mu, yang sudah kembali diingatkan kebaikan-Mu Tuhan, pengorbanan-Mu di atas kayu salib.
Sebab telah kami lihat kebaikan-Mu dalam hidup kami. Sebab kami telah rasakan penyertaan-Mu di setiap musim kehidupan kami. Dan karena itulah inilah menjadi kerinduan hati kami. Kami mau taat sampai akhir. Kami mau berjuang untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Bukan dengan kekuatan kami sendiri. Bukan karena kami adalah manusia yang lebih baik, manusia yang lebih suci daripada orang lain. Tapi karena kami telah melihat, karena kami telah mengalami, karena kami telah berjumpa dengan juru selamat itu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati hamba-Mu, Pastor Sam yang sudah memberitakan firman-Mu ini Tuhan. Biarlah firman ini tertanam, bertumbuh, dan berbuah lebat dalam kehidupan kami. Kami mau menjadi pelaku firman. Di dalam nama Tuhan
Yesus Kristus kami berdoa. Mari katakan, amin.